Halo semuanya, untuk video kali ini kita akan belajar lagi tentang pertidaksamaan kuadrat bagian kedua. Jadi ke contohnya. Sekarang aku misalnya punya contoh X pangkat 2 minus 5X minus 6 lebih besar dari 0. Kemudian ini soal yang pertama. Soal yang kedua kita ubah tandanya menjadi lebih besar sama dengan 0. Soal ketiga lebih kecil daripada 0. Kemudian soal keempat lebih kecil sama dengan 0. Untuk persamaan yang di sini sama. Oke. Nanti kalian akan lihat bedanya di himpunan penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan persamaan seperti ini kan yang beda cuma tanda pertidaksamaannya. Jadi langkah 1 sampai langkah 4 itu sama saja. Yang beda nanti di langkah 5, yaitu di himpunan penyelesaiannya. Oke, kita mulai dari langkah pertama. Kita ubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan X pangkat 2 5X minus 6 sama dengan 0. Oke. Sekarang langkah kedua yaitu menentukan akar-akarnya. Kita lihat di sini angka minus 6. Minus 6. Minus 6 ini merupakan hasil perkalian dari 1 kali minus 6 atau 2 kali minus 3. Bisa juga minus 1 kali 6 atau minus 2 kali 3. Nah, untuk menentukan akarnya mana yang merupakan akar dari persamaan ini adalah kita lihat dari angka minus 5. Kita lihat dari pasangan ini mana yang hasilnya kalau ditambahkan sama dengan minus 5. Yang pertama 1 dikurangi 6 ya minus 5. Jadi kita langsung pakai yang ini karena yang lain pasti salah. Sehingga akar dari persamaan ini adalah X 1 plus 1 minus 6 minus 6. Oke, ini langkah keduanya. Kita tentukan nilai X nya berapa sih? Yang pertama yang di sini X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 plus dipindah menjadi minus. X sama dengan minus 1. Jadi akar pertama adalah minus 1. Akar yang kedua persamaan yang di sini X minus 6 sama dengan 0. X sama dengan 0 minus dipindah jadi plus. X sama dengan 0 plus 6 6. Jadi akar keduanya adalah 6. Jadi akarnya minus 1 dan 6. Oke. Sekarang langkah ketiga kita gambarkan akar-akarnya ini pada garis bilangan. Minus 1 6. Langkah selanjutnya kita menentukan daerahnya positif apa negatif. Kita ambil contoh angka yang di sini 7 setelah 6. Selalu ambil yang sebelah kanan, ini lebih gampang. Misalnya angka 7 ini kita masukkan ke salah satu persamaan yang di sini. Misalnya kita ambil yang pertama yaitu X plus 1. Maka ini sama dengan tadi angkanya tuh 7. X nya kita ganti 7. 7 plus 1 sama dengan 8. Hasilnya plus 8. Maka daerah yang ada angka 7-nya adalah plus. Jadi simbolnya kan bersilingan. Jadi plus di sini berarti minus plus. Sampai di sini paham? Oke. Sekarang selanjutnya kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya dari kasus seperti ini. Aku tulis dulu di sini yang pertama X pangkat 2 minus 5X minus 6 lebih besar daripada 0. X pangkat 2 minus 5X minus 6 lebih besar sama dengan 0. X pangkat 2 minus 5X minus 6 lebih kecil daripada 0. Kemudian X pangkat 2 5X minus 6 lebih kecil sama dengan 0. Oke. Ingat, jadi yang semua yang berbeda adalah di sini, di tandanya. Ini yang menentukan bagaimana kita menuliskan dari himpunan penyelesaiannya.
Kita mulai dari yang pertama. Tadi kita udah lihat bahwa di garis bilangan bentuknya di sini minus 1, 6 plus min plus ya. Kita gambarkan plus min plus minus 1, 6 plus min plus minus 1, 6 plus min plus. Ini semua sama. Oke. Sekarang kita menentukan di daerah manakah himpunan penyelesaiannya. Karena lebih besar, ingat ini kalau lebih besar maka himpunan penyelesaiannya positif, sehingga himpunan penyelesaiannya di sini. Ini juga lebih besar, himpunan penyelesaiannya di sini. Paham ya? Kemudian kalau lebih kecil maka himpunan penyelesaiannya di daerah negatif. Ini juga lebih kecil, himpunan penyelesaiannya di daerah negatif. Sekarang kita lanjut ke sebelah sini. Balik lagi. Ini tandanya lebih besar, hanya lebih besar, sehingga nilai X-nya berarti kan lebih kecil dari min 1, dan X itu juga lebih besar daripada 6. Di sini lebih besar, kalau ke sini kan lebih kecil. Maka himpunan penyelesaiannya, karena di sini tidak ada sama dengan, himpunan penyelesaian untuk X lebih kecil daripada min 1 dimulai dari angka min 2, min 3, dan seterusnya. Kemudian X lebih besar daripada 6 dimulai dari angka 7, 8, dan seterusnya. Sedangkan yang di sini karena ada lebih besar sama dengan, maka X lebih kecil sama dengan min 1, X lebih besar sama dengan 6. Maka ini penyelesaiannya dimulai dari angka, karena ada sama dengannya, dimulai dari angka min 1. Jadi min 1-nya ikut min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Di sini karena ada sama dengannya, angka 6 juga termasuk himpunan penyelesaiannya. Oke. Beda kan? Ngerti kan? Bedanya kalau misalnya ada sama dengan dan tidak ada sama dengan. Kalau tidak ada sama dengan seperti ini, berarti angka min 1-nya itu tidak ikut, angka 6-nya tidak ikut. Sedangkan kalau ada sama dengannya, berarti angka min 1-nya ikut dan angka 6-nya ikut. Jadi kalian bisa tebelin kayak gini. Kalau yang di sini tidak usah ditebelin karena nggak ikut. Oke. Nah, gimana cara penulisan untuk himpunan penyelesaian? Himpunan penyelesaian sama dengan X kurung kerawal ya. X di mana X lebih kecil daripada min 1 dan X lebih besar daripada 6. Udah gitu aja. Ini juga sama. HP sama dengan X kurung kerawal X lebih kecil sama dengan min 1 dan X lebih besar sama dengan 6. Sekarang kita lanjut ke yang sebelah sini. Ini kan lebih kecil, berarti himpunan penyelesaiannya di dalam angka yang ada di antara minus 1 dan 6, sehingga himpunan penyelesaiannya X-nya ada di tengah antara min 1 dan 6. Kalau kita tuliskan angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan yang ini karena ada sama dengannya, berarti min 1 dan 6-nya ikut, sehingga himpunan penyelesaiannya min 1 X 6, atau angkanya berarti min 1-nya ikut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bedanya di sini.
Ini kan nggak ada min satunya, sedangkan di sini ada min satunya, dan di sini 6-nya ikut. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan, bingung-bingung, kalian bisa tuliskan di kolom komentar, nanti aku usahain jawab. Jangan lupa subscribe, jangan lupa aktifkan notifikasi kalian. Kalian boleh share video link ini tentang channel belajar matematika ini di sosial media kalian, atau share dengan teman-teman kalian. Semangat terus belajar matematikanya.